Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar kami dengan berjudul perancangan antena 4,3 GHz yang dipresentasikan oleh Yogi Saputra dengan NIM 1101202363, Gilang Ramdhani dengan NIM 1101204059, Muhammad Farhawan Darwis dengan NIM 1101202554, dan saya sendiri Muhammad Wafi Azmi dengan NIM 1101404291. Di sini antena adalah suatu piranti transisi antara saluran transmisi dengan ruang hampa dan sebaliknya. Antena terbuat dari bahan logam yang berbentuk batang atau kawat dan berfungsi untuk memancarkan atau menerima gelombang radio atau sebaliknya. Selain itu, antena juga merupakan piranti pengarah karena digunakan untuk mengarahkan energi pancaran pada suatu arah dan menekan pada arah yang lain. Nah, selanjutnya ada parameter antena. Untuk parameter antena ini yang pertama ada direktivitas antena atau pengarahan konsentrasi energi dan besar pengarahan pola radiasi atau suatu antena di mana semakin tinggi direktivitas maka lebar berkas atau main beam pola radiasi akan semakin sempit sehingga antena semakin fokus. Yang kedua ada efisiensi antena. Efisiensi antena itu merupakan perbandingan antara daya yang diradiasikan oleh antena dengan daya yang disalurkan ke antena tersebut, di mana semakin tinggi efisiensi antena, maka semakin banyak daya yang diradiasikan oleh antena tersebut, dan sebaliknya. Yang ketiga adalah impedansi, merupakan impedansi input yang diberikan antena terhadap rangkaian luar atau saluran transmisi menuju antena. Impedansi tersebut perbandingan antara tegangan dan arus atau medan listrik dan medan magnet yang sesuai dengan orientasinya. Selanjutnya yang terakhir adalah return loss atau perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return loss juga menjadi salah satu acuan untuk melihat apakah suatu antena sudah dapat bekerja pada frekuensi yang diharapkan. Lalu ada VSWR atau Voltage Wave Standing Ratio. VSWR ini adalah perbandingan antara tegangan maksimum atau Vmax dan tegangan minimum atau Vmin pada suatu gelombang berdiri atau standing wave. Akibat adanya refleksi gelombang yang disebabkan tidak matchingnya impedansi input antena dengan saluran transmisi dan feeder. Selanjutnya bandwidth. Bandwidth antena ini merupakan lebar pita atau rentang frekuensi pada antena. Selanjutnya ada gain atau gain antena merupakan faktor perbandingan antara daya output atau efektif isotropik. Yang terakhir ada beam width antena. Beam width antena ini merupakan besar berkas antena yang ditunjukkan dengan sudut pancaran antena. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di sini untuk mencari parameter antena kita dapat yaitu pertama mencari polarisasi antena. Polarisasi antena merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena di mana arah elemen antena terhadap permukaan bumi sebagai referensi lain. Dan ada pola radiasi antena. Pola radiasi antena merupakan diagram radiasi yang menunjukkan distribusi daya yang dipancarkan oleh suatu antena. Besaran ini diukur dalam ruang pada medan jauh dengan jarak konstan terhadap antena dengan sudut bervariasi mulai dari sudut theta dan konstanta. Next. Di sini saya akan menjelaskan antena microstrip. Yang pertama ada conducting patch. Patch ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara terletak paling atas dari keseluruhan sistem antena. Patch terbuat dari bahan konduktor, misalnya tembaga, dan bentuk patch bisa bermacam-macam seperti lingkaran, rektangular, segitiga, atau bentuk circular ring. Yang kedua di sini ada substrat dielektrik. Substrat dielektrik berfungsi sebagai media penyalur game dari satuan.
Karakteristik substrat sangat berpengaruh pada besar parameter antena. Pada antena mikrostrip semakin tinggi besar permivitivitas relatif, maka ukuran conducting patch akan semakin kecil. Dan yang ketiga di sini ada ground plane. Ground plane antena mikrostrip bisa terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik. Bentuk konduktor bisa bermacam-macam, tetapi pada umumnya digunakan adalah bentuk persegi 4. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan antena microstrip. Yang pertama kelebihannya, ringan dan bentuk yang kecil, biaya fabrikasinya rendah, maka dapat diproduksi dalam jumlah besar, mampu beroperasi pada 2 atau 3 frekuensi kerja, konfigurasi profil sebidang yang rendah, dan terakhir yaitu mekanik kuat ketika dipasang pada permukaan kaku. Selanjutnya ada yang kekurangan. Yang pertama yaitu lebar pita yang sempit, efisiensi sangat rendah, penguatannya yang juga rendah, radiasi asing dari penyambungan atau bisa disebut feed, radiasi berkurang dan berakhir kecuali slot antena yang diruncingkan. Dan yang terakhir yaitu kapasitas pengaturan dayanya yang sangat rendah. Adapun spesifikasi antena yang kita lakukan pada kali ini yaitu pada jenis antena menggunakan antena microstrip, gain antena A-nya 75 dBi, gain antena B-nya 75 dBi, gain antena relay-nya X dBi. Redaman kabel A dan B yaitu 20 dB atau 100 meter. Redaman kabel relaynya 1,5 atau bisa ditetap. Sensitivitas B-nya yaitu min 110 dBm. Fading marginnya yaitu 10 dB dan frekuensi pada kelompok 6 yaitu 4300 MHz atau bisa disebut 4,3 GHz. Frekuensinya tengah yang sudah sebutkan 4,3 GHz. Bandwidthnya ada 1 dB. Polarisasi yang kita pakai itu linear, gainnya ada 3 dBi. Patch-nya itu singular rectangular patch, substrate-nya itu VR4, dan yang terakhir itu fail metode-nya yaitu microstrip FET. Bisa dilihat di sini adalah desain antena pada CST yang dimana sebelum kita melakukan optimasi. Selanjutnya ini adalah desain antena kelompok kita di mana sudah melakukan proses optimasi. Selanjutnya di sini ada data VSWR atau voltage wave standing ratio di mana sebelum kita melakukan optimasi bisa dilihat VSWR berada pada 1,1757538 dan pada frekuensi 4,268 GHz. Nah, ketika sudah melakukan proses optimasi, VSWR berada pada 1,3302692 dan pada titik frekuensi 4,3 GHz. Selanjutnya return loss yang kita dapatnya pada sebelumnya yaitu kita mendapatkan return loss yaitu min 21,854101 pada frekuensi 4,268. Dan return loss sesudahnya yang sudah dioptimasi yaitu kita mendapatkan return loss-nya yaitu min 16,970762 pada frekuensi 4,3. Pada polarisasi sebelumnya kita juga mendapatkan hasil yaitu 40 di theta 90 dengan frekuensi 4,3 GHz. Dan polarisasi sesudahnya yaitu sama dengan polarisasi sebelumnya, kita mendapatkan far value-nya yaitu pada 40 di theta atau degree yaitu 90 pada frekuensi 4,3 GHz. Oke, di sini ada pola radiasi sebelum kita melakukan optimize, yaitu di sini kita mendapatkan frekuensinya sebesar 4,3 GHz atau 4300 MHz. Di sini kita mendapatkan main loop magnitude-nya yaitu min 1,25 dBi dan main loop direction-nya itu sama dengan 0,0 dan angular weight-nya itu kita mendapatkan 95,6 dan set loss levelnya kita mendapatkan 14,7 dB. Setelah kita melakukan optimize di sini yaitu frekuensi yang kita dapatkan tetap sama
Cuma main lobe-nya di sini berubah menjadi 3,4 dB, dan main lobe-nya berubah menjadi 12,0 dan angular width-nya berubah menjadi 82,3 dan side lobe-nya berubah menjadi min 12,3 dB. Selanjutnya di sini ada gain. Di sini terdapat kita sebelum melakukan optimasi, yaitu di sini kita frekuensinya 4,3 dan radian efeknya min 7 0,24 dB dan tot efeknya min 14,96 dan gainnya di sini yang kita dapatkan adalah min 1,246 dBi. Setelah kita melakukan optimasi, di sini kita ya frekuensinya tetap sama 4,3 dan rate efeknya min 3,447 dB dan efeknya yang kita dapatkan min 3,333 dan gainnya yang kita dapatkan adalah sebesar 3,415 dBi. Nah, lalu di sini untuk bandwidth-nya kita mendapatkan 3,8 dan 4,8. Nah, lalu 4,8 itu dikurangi 3,8 menjadi hasilnya 1. Jadi bandwidth-nya itu hasilnya 1. Nah, dari kesimpulan tugas kita itu bisa disimpulkan hasil dari simulasi antena yang telah kami kerjakan mendapatkan hasil VSWR-nya tuh 1,3, return loss-nya itu min 16,9 dan gain-nya itu 3,415 dan bandwidth-nya yang telah didapat 1 dB. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.